Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kajian kita hari ini berjudul Sirami Jiwa Anak dengan Salat. Disaripatikan dari buku Menuntun Langkah Anak ke Surga dan kitab Indeks Hadis dan Syarah 2 jilid karya Buya Haji Muhammad Hafiz Tsaniago. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis nomor 152 halaman 216 karya saya Buya Haji Muhammad Hafiz Tsaniago. Bila seorang anak telah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri, maka perintahkanlah ia salat. Ya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, menjaga malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surat At-Tahrim ayat 6. Jamaah pemirsa pencinta Buya Hafiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Ibadah kepada Allah senantiasa memberi pengaruh yang mengagumkan bagi anak-anak. Sehingga orang tua akan bahagia melihat anak-anaknya dapat menjalankan ibadah dengan baik. Karena itu pembinaan ibadah merupakan penyempurnaan dari pembinaan akidah pada anak-anak kita. Agar jiwanya berkembang, mendapat siraman cahaya Allah. Ya, apabila anak-anak cenderung melaksanakan panggilan agama, ya, dan melaksanakannya dengan baik, berarti dia telah menyambut kecenderungan fitrahnya yang ada di dalam jiwa, sehingga ia menyiraminya dengan ibadah. Agar akidah anak tentram, ya, kuat di dalam jiwanya, ia harus disirami dengan air ibadah dalam berbagai bentuk, ya, sehingga akidahnya akan tumbuh dengan kokoh dan tetap tegar menghadapi terpaan badai dan cobaan kehidupan. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buthi, jiwa anak akan menjadi lurus melalui pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan senantiasa senang setelah dapat membaca Al-Quran dan melaksanakan salat. Maka mengajarkan anak-anak untuk menegakkan salat adalah sangat bermanfaat bagi perkembangan jiwa si anak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yang tumbuh dalam ibadah sampai ajal menjemputnya, Allah akan memberikan pahala kepadanya setara dengan pahala 99 pahala syidik orang yang benar dan jujur.
mulailah membimbing anak agar dapat mengerjakan salat sedini mungkin. Ketika anak-anak sudah dapat mengetahui mana tangan kanan dan mana tangan kiri, saatnya untuk belajar salat secara perlahan dan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Ajarkanlah rukun-rukun salat, kewajiban dalam mengerjakan salat, serta hal-hal yang bisa membatalkan salat. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Ketika usia anak sudah 7 tahun, ya, adalah awal ia dapat menegakkan salat dengan benar, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak kalian untuk mengerjakan salat, ya, sudah sampai usia 7 tahun, dan apabila berusia 10 tahun, pukullah jika ia mengabaikan salat. Ya, perlu diingat, memukul anak, ya, dalam konteks pendidikan yang tidak terlepas dari kelembutan dan rasa kasih sayang. Dan Anda dapat belajar dari cara-cara Rasulullah dalam mengerjakan salat, ya, kepada anak-anak. Ya. Bahkan Rasulullah sendiri langsung mengajarkan salat kepada anak-anak, meluruskan kesalahannya mereka dalam mengerjakan salat. Diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ummu Salamah menyebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat seorang anak bernama Aflah pada saat sujud meniup debu yang ada di tanah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aflah, tempelkan saja mukamu ke tanah." Rasulullah juga mengajarkan azan kepada anak-anak. Pada suatu hari, Abu Mahzurah keluar bersama 10 orang anak bersama-sama dengan Nabi. Anak-anak itu mengumandang azan, lalu Abu Mahzurah yang mengumandangkan azan sekedar mengolok-olok harta anak itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, seluruh anak-anak itu, suruhlah anak-anak itu ke sini. Rasulullah kemudian menyuruh salah satu mengumandangkan azan. Rasulullah mendengarkannya seorang anak dengan penuh perhatian. Ya, beliau kemudian bersabda, "Ini anak yang aku dengar paling bagus suaranya. Ya. Berangkatlah dan kumandangkan azan kepada penduduk Makkah." Anak itu pun berlalu untuk melaksanakan perintah. Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga dan setiap hendak melaksanakan salat, Rasulullah menempatkan anak-anak di saf yang terakhir. Beliau mengusap kepala anak-anak itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian berkata, "Luruskan barisan kalian dan jangan sampai berserakan yang menyebabkan hati kalian berselisih. Ya, isilah barisan yang di belakangku, ya, dengan yang sudah balik, kemudian yang lebih muda lagi dan yang lebih muda lagi." Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anakku, janganlah engkau menoleh ke sana dan kemari dalam salatmu, karena akan merusak salatmu. Jika engkau terpaksa, lakukanlah hal itu, maka boleh dilakukan hanya dalam salat sunnah, ya, dan bukan dalam salat fardu." Anak-anak kecil yang melihat cara orang tua berwuduk dan melaksanakan salat mempunyai pengaruh yang besar, ya, dalam proses pendidikan dan pelaksanaan secara benar. Apabila seorang anak telah dianggap sehat secara kejiwaan, dapat dilihat dengan berfungsinya akal, atau ketika berusia 10 tahun sudah dapat melaksanakan salat yang benar. Ya, anak-anak, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak hanya memelihara salat 5 waktu,
namun juga senantiasa menambahnya dengan salat-salat sunnah dan dengan salat malam, ibadah salat bagi anak-anak sebagai sarana hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, ya, yang menyelamatkan dirinya dari api mereka, dari api neraka. Dan ini merupakan syiar-syiar Islam yang harus dilaksanakan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anakku, dirikan salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegah dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian termasuk yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Surat Luqman, ya, surat 31 ayat 17. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair." Salat adalah tiang agama. Salat adalah kunci kebaikan. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1, hadis nomor 21 halaman 91, karya Buya Alfis Caniago. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, Islam adalah hendaknya engkau menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, mendirikan salat, membayar zakat yang difardukan, bersaum di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid 1 hadis 686 halaman 715, karya saya Buya Alfis Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Supaya berbagai upaya maksimal, ya, kita dalam mengoptimalkan pendidikan terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam menyirami anak-anak kita dengan salat, dengan ibadah salat. Ya, berikut beberapa tips atau cara dalam mendidik anak agar mau mendirikan salat. Pertama, perkenalkan salat pada anak sejak dini. Yang kedua, ikut sertakan anak untuk salat berjamaah bersama orang tua, meskipun anak belum memahami benar tata cara salat yang seharusnya. Ketiga, pada tahap tertentu berilah pemahaman tentang pentingnya salat. Yang keempat, pada usia 7 tahun, anak sudah harus betul-betul diajari tata cara salat. Jika pada usia 10 tahun, anak sudah mulai meninggalkan salat, pukullah ia pada bagian tubuh tertentu, selain wajahnya, kepalanya, kemaluannya, atau bagian tubuh lain yang sensitif, ya, dan dapat membahayakan. Yang kelima, sampaikan pula lah hikmah-hikmah di balik salat, termasuk yang diungkap dari hasil penelitian ilmiah terhadap kondisi kesehatan dan kejiwaan seseorang. Dengan demikian, orang tua harus menambah wawasan dengan sering membaca buku, majalah, artikel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.